الجاري وجمعنا به يا الله في كل أطواري وعلى آله وصحبه وسلم ya Nur amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai serta yang saya taati kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang ada di sini, khususnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang barangkali berdomisili di daerah Pontianak Barat. Di antaranya yang saya kenal adalah orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdul Syukur. Kita doakan mudah-mudahan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, serta senantiasa membimbing kita dan menaungi kita di dalam Nahdlatul Ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Fadilatul Ustaz Muhammad Ramli, yang saya hormati Fadilatul Ustaz Aswadi, yang saya hormati Fadilatul Ustaz Ridwan, dan para asatid barangkali yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani serta keistiqamahan untuk senantiasa berkhidmah di dalam organisasi yang telah dirintis oleh salah seorang ulama besar, seorang alim, seorang yang ikhlas minal mukhlisin, seorang ahli ibadah, seorang sufi dan seorang arif billah, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan berkat beliau, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula saya haturkan kepada segenap para orang tua kami, wabil khusus di antaranya pengurus Masjid Nurul Jannah, dan begitu juga kepada pengurus Masjid Nurul Iman, dan hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang bergabung di dalam Muslimat NU, Fatayat NU. Dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat atau di masjid ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah sejarah, setelah wafat baginda Nabi kurang lebih di tahun 230 Hijriah, bermuncullah yang namanya faham-faham yang menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang namanya akidah Mu'tazilah, ada yang namanya akidah Musyabbihah, yang kesemuanya itu adalah akidah-akidah yang menyimpang dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah, beberapa abad setelah itu, kurang lebih 324 Hijriah, 333 Hijriah, ya, dua orang yang memiliki andil di dalam agama Islam ini, yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ideologi akidahnya, yaitu sang Imam Al-Jalil Al-Karim Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita kenal dengan Asy'ariyah pengikutnya. Begitu juga yang kita kenal dengan Abu Mansur Al-Maturidi yang kita kenal dengan pengikutnya adalah Maturidiyah. Dua orang inilah yang berjasa, yang menyelamatkan agama Islam, sehingga agama ini bisa sampai kepada kita dalam keadaan selamat, dalam keadaan lurus. Tetapi kita semua mengetahui bahwasanya itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui dua orang yang mulia inilah dikenal dengan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi pegangan yang kuat atau syarat mutlak tanpa ditawar bagi seseorang yang ingin bergabung di dalam organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka kita bersyukur bahwasanya kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang mengurusi Nahdlatul Ulama. Artinya bukan kita yang menjadi memiliki andil untuk menjadikan Nahdlatul Ulama ini besar, tidak.
justru kita ini adalah yang dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena sekalipun tanpa kita, Nahdlatul Ulama itu akan besar dengan sendirinya. Karena Nahdlatul Ulama ini mendapatkan perhatian daripada ulama-ulama yang mereka semuanya itu memiliki hubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita berpikir bahwasanya ketika kita mengurusi suatu tempat, maka tempat tersebut menjadi mulia sebab kita. Tidak. Justru kita menjadi mulia karena tempat tersebut. Masjid Nurul Jannah, barangkali pengurusnya merasa masjid ini makmur berkat saya. Tidak. Tapi saya makmur berkat saya mengurus masjid. Barangkali saya sekarang ini rumah tangga saya bahagia karena saya mengurus masjid. Tidak. Tetapi ketahuilah keberkahan di dalam rumah tangga itu disebabkan engkau telah mengurusi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan merasa bahwasanya kita ini memiliki andil besar dalam sesuatu apapun. Karena kalau bukan karunia dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan karunia dari yang terkecil sampai yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, ketika kita masuk ke dalam Nahdlatul Ulama, maka kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan imbas kebaikan, imbas keberkahan, imbas kemuliaan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para pendahulu Nahdlatul Ulama, wabil khusus Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sahabat kami Ustaz Muhammad Idrus telah menyinggung Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah menjadi syarat seseorang ketika dia itu mengaku sebagai umat muslim. Kenapa tidak cukup muslim saja? Kenapa harus berfaham Ahlu Sunnah wal Jamaah? Karena faham Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah satu-satunya faham yang menjadikan agama Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau orang tidak memilih jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka orang akan memperkenalkan Islam bukan melalui jalannya rahmat, bukan melalui jalannya kasih sayang, tetapi bisa-bisa melalui jalan yang disebut dengan mudarat. Maka kita semua mengetahui bahwasanya ketika orang lepas daripada yang namanya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia itu menjadikan dirinya terancam secara tidak langsung. Hal ini telah ditegaskan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, tetapi memiliki kalimat yang berbeda-beda. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita artikan satu persatu, barangkali menurut para imam masing-masing itu berbeda. Ahlun itu artinya apa? Sunnah itu artinya apa? Dan jamaah itu artinya apa? Ahlun itu adalah kita semua yang bernaung di dalam organisasi tersebut disebut dengan ahlun. As-sunnah adalah memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut ahli hadis, sunnah itu ma'udhifa ila nabi, apa yang disandarkan kepada nabi. Menurut ahli fikih, yang namanya sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Menurut ulama usul, menurut ulama ahli akidah juga berbeda. Tetapi pada kesimpulannya yang disebut dengan sunnah adalah segala sesuatu amal yang mana dilakukan sekalipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, namun ada dalil umum yang mendukung amalan tersebut, maka amalan tersebut disebut dengan amalan sunnah. Karena tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah terlarang. Karena bisa jadi Nabi tidak sempat melakukan sesuatu, barangkali Nabi SAW memiliki pertimbangan yang matang, bukan karena ada dalil tentang larangan atau keharamannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya pernah menemani salah satu guru saya yang bernama Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun dia ditempatkan dan dia berdiam, maka dia akan memberikan keselamatan bagi yang lain. Kenapa? Karena hakikat daripada Islam ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mau memperkenalkan Islam dengan tendensi emosi. Tidak. Ahlu sunnah wal jamaah tidak mau bertabrakan dengan yang namanya budaya. Apabila ada budaya yang didukung di dalam agama Islam dan tidak melanggar aturan Islam, maka budaya itu dipertahankan. Kita kenal dengan Nabi SAW. Bagaimana ketika Nabi SAW puasa Ashura? Bukankah puasa Ashura ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi? Tapi Nabi melihat di sini ada kebaikan. Maka Nabi merasa bahwasanya puasa Ashura bagi Nabi lebih berhak untuk Nabi lakukan daripada orang-orang Yahudi. Kita semua tahu akikah. Sebelum Nabi dilahirkan, akikah itu sudah menjadi tradisi jahiliyah. Tapi bagaimana ketika Nabi SAW lahir, diutus, Nabi tidak menghapus akikah sekaligus, tetapi tata caranya yang diluruskan oleh baginda Nabi SAW. Inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau ada orang yang mengatakan kalian ini Islam apa? Kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bukankah di zaman Nabi tidak ada ahlu sunnah wal jamaah? Justru Nabi sendiri itu membawa bendera ahlu sunnah wal jamaah. Karena para sahabat senantiasa bersama Nabi, itu yang disebut dengan jamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menapak tilas kepada pendapat ulama-ulama terdahulu, apa makna ahlu sunnah wal jamaah? Tidak usah kita artikan satu persatu. Mereka menyimpulkan. Al-Imam Baihaqi mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah yang memilih salah satu daripada 4 madhab yang masyhur. Maka kriteria ahlu sunnah wal jamaah, mereka pasti bermadhab. Tidak bermadhab berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ada berapa madhab yang diakui di dunia? Di dalam agama Islam ada 4. Yang pertama adalah Hanafi, yang dicetus oleh Al-Imam Nu'man, yang disebut dengan Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah madhab Maliki, yang dicetus oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga adalah Syafi'i, yang dicetus oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah Hambali, disebut dengan Hanabil, yang dicetus oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya ada 5, yaitu Ats-Tsauri. Imam Ghazali menambah menjadi 5. Ats-Tsauri. Hanya saja Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, murid-muridnya tidak ada yang bisa melestarikan ajaran Imam Sufyan Ats-Tsauri kecuali 4 madhab. Maka jadilah 4 madhab. Ini kata Imam Baihaqi. Kata Imam Baihaqi, kalau kita mau melihat seseorang itu ahlu sunnah wal jamaah, dilihat apakah dia bermadhab atau tidak. Kalau dia tidak bermadhab, berarti dia keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dia keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Bukan saja Imam Baihaqi yang mendefinisikan ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 4 madhab. Ada yang namanya Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir Az-Zabidi, yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau ketika ditanya man hum ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah hum al-asy'ariyah wal maturidiyah. Tidak sampai di situ. Al-Imam Tajuddin As-Subki ketika ditanya man hum ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah hum al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau Imam Baihaqi, Imam As-Subki, dan kemudian Al-Imam Al-Hafidh Az-Zabidi mengatakan ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, maka kenapa kita harus malu mengakui bahwasanya kita ini adalah seorang asy'ariyah dan maturidiyah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah? Karena semua yang kita lakukan jelas, sanadnya ada, dalilnya ada. Hanya saja terkadang orang awam sekarang ini pengennya instan, tidak mau bertele-tele. Begitu meninggal selesai dikuburkan, tidak ada hubungan dengan orang hidup. Menunjukkan bahwasanya Anda memahami rahmat Allah itu sempit. Ketika ada di antara kita yang meninggal, kemudian ditalqin, diazankan, ditahlilkan, didoakan,
kemudian terus sampai dihaulkan, itu menunjukkan pemahaman kita tentang rahmat Allah itu luas. Karena kita dapat berinteraksi dengan orang yang walaupun seseorang itu sudah meninggal, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Andai kata ada di antara kita yang barangkali mengaku ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi meyakini doa orang hidup kepada orang mati tidak sampai, berarti Anda meragukan kekuasaan Allah. Ini bedanya kuasa Allah dengan kuasa kita. Kuasa kita ngirim barang, tidak sampai, barang itu hilang lenyap, betul tak? Lewat JNT, lewat Tiki, lewat JNE, barang yang tidak sampai, hilang. Itu kita makhluk, tapi Allah tidak pandai hilang. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al wa awsil thawaba ma qara'nahu. Apa yang kami baca, jadikan ini sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Atas izin Allah, doa kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan kekuasaan kita dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau misalkan ada di antara keluarga kita atau tetangga kita atau masyarakat kita yang mempertanyakan tradisi tahlilan, istighatsah, haul maulid, semuanya itu sanadnya, dalilnya ada atau tidak? Banyak. Mau berapa keranjang? Asal mampu ya. Kadang yang nanya ni tak tahu baca, kadang itu kita malas. Ya, minta dalil sahih tapi dia tak tahu baca. Saya pernah Pak ditanya, Pak Ustaz, apa hukumnya nonton lumba-lumba? Atraksi lumba-lumba. Saya bilang, nonton atraksi segala macam jenis perlombaan selama di dalamnya tidak ada unsur judi, maksiat boleh. Karena Nabi pernah mengajak Sayyidatuna Aisyah melihat ada orang-orang lomba balap kuda, tapi itu tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur maksiat, maka diperbolehkan. Lalu dia bilang apa? Ada hadis sahihnya tak Ustaz? Ada, saya bilang. Apa hadis sahihnya? Saya bilang, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diam dia. Padahal itu doa masuk Itu Pak hadis sahihnya Pak. Makasih Pak Ustaz. Nah, sudah saya bilang. Nanya dalil tapi tidak tahu dah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya itu punya dalil. Ya, dari kita menurunkan jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, dari kita menurunkan anak sampai anak itu besar, dari orang yang hidup sampai orang yang meninggal, itu semuanya ada dalil. Tidak perlu dilakukan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap ibadah semuanya itu perlu dalil. Hanya saja memang dari dahulu kita ini orangnya adalah muqallid, taklid, bukan mujtahid. Bukan zaman sekarang orang yang tidak sampai derajat mujtahid tapi ngaku sebagai seorang mujtahid. Minta dalil, ketika dia kasih dalil dia tidak tahu baca dalil, rupanya itu doa masuk ya. Kita semua ini taklid, tidak ada mujtahid. Makanya orang tua kita dahulu begitu meninggal ditahlilkan, tanya dalil apa? Tidak tahu, karena memang orang tua kita minim pengetahuan. Dalilnya mereka adalah orang tua mereka, dalilnya mereka adalah guru-guru mereka. Sama dengan sahabat. Sahabat juga demikian. Mereka melakukan ini karena mereka melihat baginda Nabi. Tabi'in melakukan ini karena tabi'in melihat sahabat melakukan. Sebagaimana Imam Tawus ketika ditanya tentang bagaimana ketika ada orang meninggal apa yang dilakukan, kata Imam Tawus, sesungguhnya ketika ada yang meninggal di antara kami, ya, maka kami selama 7 hari membacakan doa dan kami bersedekah makanan. Karena fi ahdi Nabi SAW. Dan ini sudah ada sejak zaman sahabat. Jadi Imam Tawus seorang tabi'in, dalilnya apa? Sahabat. Dalilnya sahabat siapa? Baginda Nabi. Begitu juga kita tidak usah susah-susah. Ditanya orang, Pak, dalil tahlil apa? Tidak usah telepon, Pak Ustaz Sobirin, tolong kasih doa tahlil, tidak usah. Dalil tahlil kami adalah orang tua kami. Dalil tahlil kami adalah guru-guru kami. Kalau anda mau dalil secara konkret, nih nomor WA guru kami, telepon. Ya itu saja sih. Jangan lalu kita yang jadi bingung. Kebanyakan semacam ini yang menjadikan orang itu bingung. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya terlalu ribet mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tidak seribet itu, tetapi yang membuat dia ribet adalah dia sendiri. Simple Pak. Anak kita keluar
Kuliah, datang, lihat orang rumahnya baca berzanji. Ditanya, apa bapak baca? Berzanji nak. Ada apa bapak berzanji? Selamatan, habis beli mobil. Kenapa harus baca berzanji? Bersyukur kepada Allah. Karena memang orang tua kita dulu setiap beli barang baru baca berzanji. Lalu anak kita yang balik kuliah tanya, ada tak dalil dari Nabi baca berzanji setiap mobil beli mobil baru? Ini mulai bingung. Ada tak? Ada. Kalau dikait-kaitkan semacam ini, maka ujung-ujungnya kita tak akan bisa melawan anak kita. Karena yang terjadi akhirnya retak rumah tangga. Bagaimana? Sudah katakan kepada mereka, ini sudah menjadi tradisi nak. Dan tradisi ini sudah ada sejak dahulu. Asalkan tradisi tidak menyalahi syariat, tidak ada unsur maksiat, maka semuanya itu bisa menjadi nilai ibadah. Saya kasih satu kaidah dalam usul fikih. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ma la yatimul mandub illa bihi fahuwal mandub. Pak, sekarang saya tanya, Bapak tahu masuk waktu solat lewat apa? Lewat jam, betul tak? Setiap masjid sekarang ada jam. Betul. Setiap masjid sekarang ada jam. Jamnya bahkan disetel khusus untuk menunjukkan waktu solat. Sekarang saya tanya, apakah hukum menggunakan jam ini wajib? Menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib, Ustaz? Ya, karena jam ini untuk menentukan masuknya waktu Kalau kita tidak pakai jam, hanya bersandar kepada matahari, apa yang terjadi, Pak? Nak soal lihat matahari. Coba Pak Saleh ukur matahari itu dah sampai ujung tombak belum? Susah tak? Susah tak? Maka menggunakan jam untuk memudahkan kita ibadah dan menyempurnakan ibadah kita adalah merupakan kewajiban. Akhirnya hari ini karena tak pakai jam, azan zuhur 11:30. Besok azan zuhur jam 12:05. Lusa azan zuhur 12:30. Lusanya azan zuhurnya jam 1. Karena tak pakai jam. Apa yang terjadi? Ribut. Betul tak? Ngapa pula pengurus Masjid Nurul Iman di Samsat kemarin 11:30, besoknya jam 12:05, lusanya 12:30. Kenapa? Karena tidak menggunakan jam. Ya. Zaman sekarang semua itu pakai metode. Tak mungkin kita akan mengikuti sebagaimana agama yang dijalankan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena zaman ini semakin hari semakin berubah. Amalia kita barangkali menurut kita ini tidak dilakukan oleh baginda Nabi, betul. Tapi ingat, kita tidak mesti menyalahkan amalia tersebut selama ada dalil umum yang mendukung amalia tersebut. Saya kasih contoh, misalkan orang banyak menyalahkan tahlil karena dia tahunya tahlil itu mengumpulkan orang, ngasih makan, selesai. Betul tak? Kalau kita berbicara dengan demikian, maka Sayyidina Uthman sebagai orang yang dermawan tentu tidak akan mengumpulkan orang kemudian ngasih makan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang dermawan, tidak akan mengumpulkan orang kemudian dikasih makan. Karena semuanya akan kita minta dalil. Tapi ingat, di dalam tahlil itu ada apa sih? Oh, ternyata dalam tahlil itu ngajak orang baca Quran, Yasin. Fadilahnya Yasin banyak. Oh, ternyata di dalam tahlil itu ada zikir la ilaha illallah. Oh, fadilahnya la ilaha illallah banyak. Oh, di dalam tahlil itu ada menyebut nama Allah. Oh, menyebut nama Allah fadilahnya banyak. Karena minimnya pengetahuan orang tentang substansi yang ada di dalam tahlil, hingga akhirnya mereka menyalahkan kemasan tahlil itu seperti mengumpulkan orang cuma ngasih makan. Kalau semacam ini yang kita kenalkan kepada orang lain, niscaya orang lain itu tidak akan naksir dengan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita katakan kepada mereka, di dalam tahlil itu ada zikir, di dalam tahlil itu ngaji, di dalam tahlil itu mendoakan orang. Semua dalil-dalil umum itu ada. Siapa yang mau menyangka bahwasanya mendoakan orang lain itu haram? Siapa yang mau menyangka bahwasanya bersedekah kepada orang itu haram? Tidak ada.
Tidak ada dalil yang melarang kita mendoakan orang lain. Tidak ada dalil yang melarang kita untuk membagi sedekah kepada orang lain. Semua dikemas dengan yang namanya tahmid. Nah, faham ahlu sunnah wal jamaah ini adalah faham yang paling relevan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tidak akan ada batas waktu. Sejak kapan? Sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang yang datang kemudian mengatakan saya beragama Islam sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak pakai madhab, tidak pakai akidah dan sebagainya, ketahuilah orang ini akan mengenalkan Islam dengan cara yang keras. Orang yang semacam ini akan mengenalkan Islam dengan cara yang keras. Kalau tidak cocok dengan cara dia, dah sikat. Betul tak? Betul? Sudah pernah terjadi? Mau terjadi? Jangan sampai. Makanya jangan malu kalau misalkan kita ngurus masjid, menetapkan setiap khotib, setiap imam, setiap penceramah dia harus bermadhab. Apa madhab Bapak? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau Bapak Maliki, sini mayoritas Syafi'i. Tolong hormati Syafi'i. Apa akidah Bapak? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akidahnya apa? Asy'ariyah, Maturidi? Tidak, rupanya Mu'tazilah. Mohon maaf Pak, tidak kasih saya kasih tempat. Pak Ustaz, masjid ini kan memang untuk umat Islam, siapa saja boleh. Betul Pak, tapi begitu Bapak susupkan di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengaruhnya akan besar kepada masyarakat. Pengaruhnya bakal besar kepada masyarakat. Bapak tahu tahun 230 Hijriah bagaimana Mu'tazilah itu bisa gencar? Karena mereka memakai kedois. Mu'tazilah itu bisa gencar, Musyabbihah itu bisa gencar. Kenapa bisa berbak? Karena mereka pakai kado Islam. Maka pada saat itu dibiarkan membesar hingga akhirnya pada saat itu sebagian besar umat Islam mereka berfaham Mu'tazilah. Di zaman Sayyidina Ali ada yang namanya Khawarij. Khawarij orang yang mengklaim bahwasanya mereka adalah kelompok yang memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya pemahaman. Kenapa dinamakan Khawarij? Karena mereka keluar dari agama Islam. Maka mereka dikatakan Khawarij, tapi mereka tidak dikatakan kafir. Orang-orang Khawarij ini sudah ada di zaman Sayyidina Ali, bahkan sudah ada di zaman Sayyidina Uthman. Yang orang Khawarij ini berapa banyak sih Pak? Tidak sedikit, jumlahnya kurang lebih 20.000. Semuanya penghafal Quran. Tapi sayang, ketika mereka menyangka bahwasanya dirinya adalah orang yang paling faham Al-Quran, hingga mereka menyalahkan Sayyidina Ali dan mengatakan Sayyidina Ali tidak menegakkan hukum Allah. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali mengirim utusan yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi, alimhu ta'wil. Ya, seseorang yang didoakan oleh Nabi SAW, wa faqihu fid din. Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada mereka. Ternyata lihat, ketika Sayyidina Abdullah Abbas datang kepada mereka, mereka melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas memakai jubah termahal. Lalu mereka bilang apa? Wahai anak daripada paman baginda Nabi, bukankah Nabi mengajarkan kita sederhana? Kenapa engkau pakai jubah yang mahal? Baru ya ketemu dan nyalahkan orang. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Innamas suhud huwa min amalil qalbi la min amalil jawarih. Yang namanya zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota tubuh, bukan amalan zahir. Kalau menilai zuhud seseorang, lihat hatinya, bukan lihat zahirnya. Karena zuhud itu adalah sifat hati. Riyadhah untuk hati. Dari sini sudah ketebak mereka ini adalah orang-orang yang mudah menyalahkan orang. Di zaman sekarang banyak Khawarij. Begitu kita salaman habis sholat, lalu dibilang apa? Nabi tidak ngajarkan ini. Betul? Begitu kita habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahaladzim, dia lalu keluar dari shaf mengatakan ini bukan sunnah Nabi. Orang yang semacam ini bibit daripada Khawarij. Kenapa? Karena mereka memahami agama dengan pemahaman yang sempit. Bapak bayangkan,
Bapak tahu mengangkat tangan ketika sholat hukumnya sunnah. Mengangkat tangan ketika sholat hukumnya sunnah. Ada kelompok yang mengatakan bahwasanya mengangkat tangan sesuai dengan sunnah Nabi adalah mengangkat sejajar dengan dada. Selebih daripada itu tidak sunnah. Orang yang semacam ini baca satu hadis, melek satu hadis tapi menutup mata daripada hadis yang lain. Padahal Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab fiqihnya beliau mengatakan dalil tentang mengangkat kedua tangan ketika sholat takbiratul ihram itu ada puluhan dalil. Dan setiap madhab di dalam imam-imam madhab itu berbeda. Maliki berbeda dengan Syafi'i, Syafi'i berbeda dengan Hanafi, Hanafi berbeda dengan Hambali. Semuanya berbeda. Bahkan Imam Malik membedakan mengangkat tangan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau berbeda antara 4 imam, apakah kita akan mengatakan Imam Syafi'i menyalahi sunnah Nabi? Berani? Apakah kita akan mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal menyalahi sunnah Nabi? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian di antara kita yang memang sempit terhadap pemahaman agama. Andaikan orang ini mengenalkan Islam kepada orang lain, niscaya Islam yang dibawa itu adalah Islam yang sempit. Islam yang dibangun dengan amarah, Islam yang dibangun dengan emosional, Islam yang dibangun dengan egois, hingga akhirnya tidak mau menerima apa yang datang daripada orang lain. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya NU di tengah kita ini bukan sesuatu yang baru. Tapi justru kita ini baru memahami yang namanya NU. NU ini sudah lama, sudah ada sebelum kita lahir semua. Tapi ketika kita lahir melihat NU, kita berharap kita ini bisa mengenali siapa jati diri kita masing-masing. Karena ingat, tidak ada orang yang muslim di atas Nusantara ini kecuali melalui daripada jalur-jalur NU. Bapak mau bicara siapa sekarang? Orang alim di Indonesia yang kealimannya tidak melalui jalur NU, semuanya melalui jalur NU. Siapa? Oh, sudah jelas. Syekh Ismail Mundu, NU. Betul. Semuanya lewat NU. Tidak ada yang tidak NU. Habib Soleh Al-Haddad NU. Aba Guru Sumpul NU. Siapa? Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Semuanya NU. Semuanya NU. Maka bisa dipastikan setiap orang yang memeluk agama Islam di Indonesia ini pasti melalui NU. Kenapa? Karena pertama kali yang mengenalkan faham Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini adalah NU. Makanya NU itu berjasa melestarikan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, Inna ummati la tajtami' fi dhalalah. Itu satu riwayat. Riwayat ini mengatakan Allah la yajma' ummati fi dhalalah. Sesungguhnya mayoritas umatku tidak akan dikumpulkan oleh Allah dalam kesesatan. Fa in ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau misalkan kita melihat adanya perselisihan, maka kita berpegang kepada mayoritas. Sekarang saya tanya, mayoritas Islam di Indonesia pahamnya apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita ragu? Kenapa zaman sekarang ada yang datang kepada saya, Pak Ustaz, apa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Loh, kenapa baru tanya sekarang, Pak? Pak Ustaz, kenapa kita tahlilan? Kenapa baru tanya sekarang, Pak? Bapak baru masuk Islam sekarang enggak? Pak Ustaz, apa dalil maulid? Ya Allah, Pak, Bapak dari kecil maulid kan? Kenapa baru tanya dalil sekarang? Maklumlah Pak Ustaz, sibuk kerja Pak Ustaz. Asal Bapak, kenapa Bapak tak hadir pengajian? Ya. Nabi sudah mengatakan, mayoritas umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Sekarang saya tanya, apakah umat Nabi ini sama dengan Bani Israel, berkumpul mayoritas dalam kesesatan? Tidak. Bani Israel berkumpul mayoritas dalam kesesatan. Yahudi berkumpul dalam kesesatan mayoritas. Tapi umat baginda Nabi, karena rahmat Allah kepada baginda Nabi, sayangnya Allah kepada baginda Nabi, tidak Allah jadikan mayoritas umat Nabi Muhammad itu berkumpul dalam kesesatan. Kalau ada yang sesat, Allah bisa dihitung dengan kaku, betul tak? Ya. Yang solat pakai ingat bisa diukur dengan jari, betul tak? Yang puasanya dia bilang puasa batin, tak mau puasa itu lagi, bisa diukur dengan jari.
yang haji tidak perlu ke Kaabah bisa diukur dengan jari. Betul tak? Sedikit mayoritas umat Nabi Muhammad tidak akan tersesat karena ini jaminan dari Allah. Karena rahmat Allah untuk baginda Nabi SAW. Karena Nabi setiap malam memohon kepada Allah agar umatnya tidak dikumpulkan dalam kesesatan. Makanya umat Nabi Muhammad tidak akan dikumpulkan mayoritas dalam kesesatan. Kalaupun ada yang menyimpang, itu hanya segelintir. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwasanya andaikan kita melihat perbedaan, maka kita berpegang kepada sawadul a'zam, mayoritas. Tetangga saya tidak mau maulid, tetangga saya yang sebelah maulid, itu enggak digang. Mayoritas maulid tak? Mayoritas maulid, ikut maulid. Betul tak? Begitu. Daerah saya setiap malam Jumat yasinan, tapi ada satu daerah yang tidak yasinan. Itu mayoritas yasinan atau enggak? Yasinan, ikut yasinan. Begitu simpel. Betul tak? Tak usah ribet kita. Jangan kita mengukur benar tak, dalil tak. Karena kita bukan